kejadian yang sangat tragis. Seorang nomor satu di Bali kok tidak tahu bagaimana dan di mana. Begitu keluar Super Semar, ya, tanggal 11 Maret 1966, di situ orang-orang Soekarno sudah tahu siapa nih orang-orang Soekarno, dihabisin. 4 orang berseragam Angkatan Darat mengaku itu seluruh Pak Teddy, tetapi ternyata Kapten Teddy tidak terlibat, tidak pernah ada namanya Kapten Teddy di Skogar. Dan itu menurut pengakuan keluarga dia pakai Jeep Nissan pada saat itu adalah Jeep Elite, itu hanya Cakrawirawa yang punya. Anak Agung Bagus Suteja. Anak Agung Bagus Suteja adalah sosok gubernur Bali yang pertama. Anak Agung Bagus Suteja merupakan seorang tokoh dari Puri Agung Negara Jembrana, yaitu anak dari Raja terakhir Jembrana, kelahiran pada tahun 1923. Putra Raja terakhir Jembrana ini dikenal sebagai pendukung setia Bung Karno. Sejak tahun 1950, beliau diangkat sebagai pimpinan daerah Bali ketika daerah itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Saat itulah ia sering menemani Bung Karno ketika sang proklamator berkunjung ke Istana Tampak Siring bersama keluarganya. Kesetiaannya pada sang putra fajar itulah yang membuatnya memperoleh amanat untuk mengemban jabatan Gubernur Provinsi Bali, ketika Bali menjadi provinsi otonom yang terpisah dari Sunda Kecil pada tahun 1958. Karena andil Bung Karno pula lah Bali bisa menjelma menjadi sebuah provinsi. Di samping itu, Bung Karno juga turut berjasa dalam mengesahkan agama Hindu yang dianut mayoritas warga Bali sebagai agama yang diakui oleh negara. Tak heran hingga kini Provinsi Bali dikenal sebagai basis kaum Soekarnois. Dan anak Agung Bagus Suteja adalah orang yang pertama kali diberikan amanat oleh Bung Karno memimpin Bali. Namun, loyalitasnya pada Bung Karno itu juga yang mengantarkannya pada sebuah tragedi, yang tetap diselubungi kabut misteri hingga kini. Anak Agung Bagus Suteja mengawali karir dalam birokrasi pemerintahan Bali, dikala daerah Bali sedang mengalami masa transisi sistem politik, dari era aristokrasi kerajaan menuju integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca proklamasi dan revolusi kemerdekaan. Waktu itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau disebut DPRDS Bali, selaku lembaga legislatif terbentuk di awal tahun 1950-an. DPRDS ini menggantikan Dewan Paruman Agung yang merepresentasikan persekutuan 8 kerajaan yang berada di Bali saat itu. Sementara di ranah eksekutif, sebuah lembaga pemerintahan daerah dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah Bali sebagai bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Pada saat itulah Bung Karno menunjuk Suteja yang ketika itu sedang meniti karir sebagai pegawai negeri sipil, dengan usia yang relatif muda, yaitu masih berusia 27 tahun sebagai pimpinan lembaga eksekutif di Bali. Sejak 1958, Bali memperoleh status provinsi otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR daerah tingkat 1 Bali pun dibentuk sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat provinsi. Pemilihan gubernur diselenggarakan oleh DPRGR Bali, guna memilih kepala daerah Bali yang telah menjelma menjadi provinsi. Namun, ajang pemilihan gubernur inilah yang menjadi awal pertikaian politik berkepanjangan di Bali, antara dua kubu yang sebenarnya sama-sama berafiliasi pada partainya Bung Karno, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kedua kubu itu adalah Inyoman Mantik dan anak Agung Bagus Suteja. Pilihan Bung Karno sendiri tetap jatuh pada anak Agung Bagus Suteja,
dikarenakan faktor kedekatan politik dan kemampuan Suteja menjalankan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat selama Suteja menjadi kepala daerah Bali sepanjang tahun 1950-an. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno melantik anak Agung Bagus Suteja sebagai Gubernur Bali. Perseteruan politik antar dua kubu terjadi, baik di internal PNI maupun dalam konstelasi politik Bali. Kebijakan politik Suteja sejatinya menginginkan persatuan semua kekuatan politik di Bali, dengan tidak memihak pada satupun partai politik termasuk PNI, serta menjaga keseimbangan di antara seluruh elemen. Dalam hal ini, kebijakan politik Suteja dianggap serupa dengan kebijakan yang dijalankan panutan politiknya di tingkat pusat, yaitu Bung Karno. Alhasil, Suteja tidak terlalu akrab dengan kekuatan mainstream yang ada di dalam PNI. Hal ini dimanfaatkan oleh kubu Mantik yang berhasil menguasai jaringan internal PNI, terutama di kalangan elitnya. Karena itu, mainstream PNI di Bali mulai melakukan perlawanan politik terhadap berbagai kebijakan Suteja. Konflik politik ini semakin seru, tatkala kompetisi antar berbagai kekuatan politik di tingkat pusat juga mewarnai dinamika politik di Bali. Polarisasi antara kekuatan kiri, yang terdiri dari kelompok Soekarnois yaitu PNI, dan kubu kanan yang terdiri dari Partai Komunis atau PKI, yang direpresentasikan militer TNI Angkatan Darat, PNI Konservatif, Islamis serta Sosdem. Dan hal ini juga menular ke wilayah Bali. Setelah kehilangan dukungan dari kalangan elit PNI, Suteja pun meraih dukungan politik dari PKI Bali yang anggotanya kebanyakan buruh tani dan warga Tionghoa. Konstituen PKI ini juga kebanyakan berasal dari kasta waisya atau pedagang, dan sudra atau kaum miskin. Sedangkan kubu Mantik didukung oleh PNI mainstream yang ada di Bali, yang kebanyakan konservatif dan berasal dari kalangan ningrat atau ksatria serta kaum Islam di Bali yang sebagian besar berafiliasi pada NU. Pasca Oktober tahun 1965, kubu Mantik inilah yang bersinergi dengan militer RPKAD untuk mengorganisir milisi Tameng guna membunuhi para anggota dan simpatisan PKI di Bali. Bara konflik di Bali benar-benar meledak setelah Jakarta diguncang tragedi Gestok atau yang dikenal dengan G30 SPKI, yang menewaskan beberapa orang jenderal TNI AD. Bali pun turut diguncang pembantaian mengerikan, orang yang dianggap anggota PKI tewas hingga berjumlah puluhan ribu dalam tragedi ini. Situasi yang makin memanas itu berdampak pada keluarga Suteja. Puri Agung Negara di Jembrana milik keluarga besar Suteja tak luput dari amuk massa anti-komunis. Suteja dan keluarganya digolongkan sebagai pendukung PKI, padahal realitasnya Suteja adalah seorang Soekarnois dan tak pernah menjadi anggota PKI. Meskipun memang salah satu anggota keluarga besar Suteja ada yang menjadi pengurus PKI di Bali. Amuk massa yang berbuah perusakan dan pembakaran di Puri Agung Negara menimbulkan luka mendalam dalam jiwa tiap anggota keluarga Suteja. Betapa tidak, aksi massa itu juga menewaskan belasan anggota keluarga Puri Agung Jembrana. Akibatnya, Bung Karno memerintahkan Suteja sekeluarga untuk hijrah sementara ke Jakarta di bulan Desember tahun 1965. Suteja dan keluarga akhirnya tinggal di kawasan Senayan, Jakarta guna menghindari amuk massa di Bali. Namun, seiring dengan kekuasaan Bung Karno yang kian dikebiri oleh kelompok Soeharto, makin terancam jugalah keselamatan Suteja di Jakarta. Pada tanggal 29 Juli tahun 1966, Suteja dijemput oleh beberapa orang berseragam militer dari markas staf komando garnison atau Skogar dan diperintahkan datang ke markas Skogar.
Suteja pun memenuhi panggilan ini. Namun, semenjak kepergian Suteja di hari itu, tidak ada kabar lagi terhadap pihak keluarga tentang keberadaan dirinya. Keluarga pun mendatangi markas Skogar untuk mencari tahu nasib Suteja. Jawaban pihak Skogar cukup mengejutkan. Pihak Skogar memberitahu bahwa tak pernah ada perintah penjemputan atau pemanggilan terhadap Suteja. Pencarian keluarga tidak berhenti hingga di situ. Tetapi, situasi politik yang kian memarjinalkan kelompok Sukarnois sudah tidak kondusif lagi bagi upaya keluarga Suteja untuk mencari jawaban atas nasib sang putra Jembrana tersebut. Sejak saat itu hingga puluhan tahun kemudian, nasib Suteja tetap diliputi ketidakjelasan. Hilangnya anak Agung Bagus Suteja menimbulkan beragam spekulasi. Ada beberapa pihak menyatakan, Suteja tewas akibat penculikan politik. Di sisi lain, ada juga sebagian pihak yang mengatakan bahwa Suteja pergi ke luar negeri pasca kejatuhan Bung Karno. Namun, keberadaan Suteja tidak pernah terlacak di negara manapun seperti halnya kaum elit lainnya dari Indonesia yang menjadi pelarian politik setelah Soeharto berkuasa. Sehingga, kebanyakan pihak meyakini hipotesis pertamalah yang terjadi pada diri Suteja. Pihak keluarga sendiri meyakini bahwa Suteja telah wafat, dan mengadakan prosesi adat Pelebon, untuk mengantar arwah Suteja menuju alam keabadian pada tahun 2006. Tragedi yang menimpa Suteja merupakan cerminan dari kebiadaban politik rezim Orde Baru, yang masih belum terungkap jelas hingga kini, seiring dengan masih kaburnya kasus pembantaian dan pengebirian hak sipil ribuan bahkan jutaan simpatisan kiri di awal berdirinya Orde Baru. Dan sampai saat ini, Gubernur Bali pertama, yaitu anak Agung Bagus Suteja, nasib dan keberadaannya tidak diketahui.